Ibu, demikian hasil diskusi dan sharing kita. Saya mau tarik kesimpulan dari diskusi dan sharing kita yang tadi, dimana tadi itu yang pertama itu ibu hamil makan makanan bergizi seimbang. Jadi ibu selaku hamil, buat ibu yang lain juga ya, mana tahu ibu juga ada rencana, tapi saran saya tidak usah lagi ya Bu ya, karena batasnya itu paling baik itu jangan lewat dari 35 itu setidaknya. Kalaupun memang mau ada yang melewati 40-an pun sudah masa lebutan. Jadi kalau ibu itu nanti dijaga makan makanan bergizi seimbangnya. Terus rajin-rajin Bu periksa ke puskesmas minimal 4 kali dalam satu kehamilan. Itu 4 kali itu misalnya trimester pertama tuh berapa bulan sampai berapa bulan itu Bu? 1 sampai 3 bulan. Oke. Kalau trimester kedua Bu? 4 sampai 6 bulan. Oke. Trimester ketiga? 7 sampai 9 bulan. Oke. Pemeriksaannya dalam trimester pertama itu 1 kali. Trimester kedua 1 kali. Trimester ketiga itu 2 kali. iya 2 kali. Tapi kalau mau setiap bulan juga tidak apa-apa, lebih baik. Tapi minimal itu 4 kali lah selama kehamilan. Nah, konsumsi TTD tiap hari selama kehamilan. TTD itu apa Bu? Vitamin ya Bu? Kepanjangan dari tablet tambah darah. Nah, itu dikonsumsi sebanyak berapa? 1 dalam 1 hari. baiknya dikonsumsi pada Malam ya Bu. ya malam hari. Bu, nanya Bu, tadi Bu bilang batas seorang ibu hamil 35 tahun. Bagaimana dengan saya Bu, kalau pengen punya anak lagi, ya usah. Sebenarnya kalau dibilang tidak usah, Tuhan yang berkehendak. Cuma kalau memang ada rencana ibu, memang ibu berniat sekali, tolong Saya belum dikonsul. sampai Bu 60. Tidak bisa lagi sebenarnya Bu, tapi kembali lagi. Ada kenyataan, pernah ada dengar berita yang 60 yang nenek-nenek katanya isi lagi ya. Nah itu kalau Tuhan sudah berkehendak sebenarnya kita tidak bisa melawan. Tapi Bu, ada kata sebaiknya. Yang pertama itu kalau memang ada niat ibu, memang berniat sekali. Karena di agama juga kan ada kisah seperti itu ya. Sudah lansia dia, tokoh agama ya, bisa dia punya anak lagi. Yang si Sarah itu Bu, kok pernah dengar? Sudah. Nah itu kehendak Tuhan, tidak bisa kita lawan. Cuma memang kalau ada rencana ibu, sebaiknya konsultasi ke dokter. Karena apa? Kita nanti bakalan orang dokter itu mengkaji Bu, ibu cocok atau tidak. Kalau zaman dulu mungkin cocok, tapi kalau zaman sekarang kan dikarenakan makan makanan ini juga kan sudah banyak penyedap rasa, jadi agak dipertimbangkan saja lah Bu ya. Kalau memang ada niat, dikonsultasikan dulu ke dokter. Sudah. Untuk yang selanjutnya, oke, sama-sama Bu. Untuk yang selanjutnya, ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya kayak ibu, kalaupun ini kan corona nih, misalnya belum selesai, bukan mendoakan corona ini panjang, tapi mana tahu ini berkepanjangan dan belum ada solusinya, mana tahu takut ke rumah sakit. Nah jangan lupa Bu, konsultasi sama dokternya. Kalau memang dokternya dengan ketakutan ibu, karena kalau dipertahankan juga ibu takut kan lahiran juga nggak bisa normal, kan gitu ya. Padahal kehamilan pertama kan Bu, kalau bisa normal. Nah, kalau memang kata dokternya bisa melahirkan di rumah, nah silakan saja. Yang penting ingat, konsultasi dengan fasilitas kesehatan. Jangan dicoba-coba dengan yang lain atau melahirkan sendiri. Kita bukan kucing Bu. Oke ya. Untuk selanjutnya itu ada inisiasi menyusui dini atau IMD. Jadi itu saat bayi baru lahir, itu segera Bu dikasih ASI, karena ASI yang pertama itu tinggi Bu. Antibiotik atau pertahanan tubuh untuk badan, anti imunitasnya itu meningkat kalau dikasih itu, ini istilahnya itu kolostrum. Di sini juga ada berikan kolostrum pada bayi. Itu saat air susu pertama. Mungkin ibu baru melahirkan hari pertama belum keluar, bisa jadi. Kan beda-beda ya. Bisa jadi hari kedua atau hari ketiga. Nah, jangan karena ibu pikir kuning itu jadi basi, bukan sebenarnya. Nah, kolostrum itu yang keluar pertama, dia warnanya itu agak kekuning-kuningan. Jangan ibu kira karena di kekuning-kuningan kan air ASI itu biasanya putih ya. Karena ibu lihat dia kekuning-kuningan, loh apa ini kan gitu. Jangan dibuang, justru itu yang paling bagus. Sudah. Yang selanjutnya itu berikan ASI saja selama 6 bulan. Bukan berarti berikan saja ASI selama 6 bulan. Terbalik ya Bu, jangan diganti. Beri ASI saja. Lewat dari 6 bulan itu namanya empasi, makanan pendamping ASI. Sudah, selama 6 bulan tuh harus ASI eksklusif namanya ya Bu ya. Jangan putus.
jangan dicampur susu formula. Tapi kalau memang ASINya tidak keluar, coba konsultasikan dengan dokter. Kembali lagi kita back to the basic namanya istilahnya, kembali ke fasilitas kesehatan, konsultasikan ke dokter. Jangan ragu bertanya sama dokter, dimanfaatkan Bu, kita punya tenaga ahli medis, ada bidan juga, ada perawat, dimanfaatkan, ditanyakan saja. Sudah. Ini selanjutnya itu adalah periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Itu kan tadi semasa hamil ya. Kalau ibu sudah melahirkan, jangan lupa tetap kontrol. Kontrol itu tadi minimal 4 kali. untuk sudah melahirkan Oh, 3 kali. Ya Bu ya. Oke, 3 kali kita kontrol itu minimal. Kalau mau makin rajin, misalnya kayak anak batuk, ibu bawa kontrol juga nggak apa-apa. Bukan berarti, oh kata Bu Milan 3 kali, oh udahlah karena dia sakit gak usah lagi kontrol. Bukan seperti itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya itu periksakan, gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Nah, saya mau tanya ini, PKH-nya lancar ya kan? Kalau masalah uang nggak ada masalah ya. Kalau BPNT-nya nih, apa nih? Ibu dapat apa nih biasanya? beras, Beras, telur, telur, kacang hijau, kacang hijau, kentang, ayam. kentang ayam. Di tempat ibu juga sama? Nggak pernah datang ke tempat saya Bu. Orang saya nggak ada hamil. Bukan Bu, untuk pengambilan beras, bantuan beras. Oh ada Bu. Oh sama ya. Ya. Oke. Itu untuk beli beras. Berarti kan ibu tadi beras, telur, kacang hijau, kentang dengan wortel. Ya. Iya, iya. Oke, berarti dari yang di sini itu tinggal nambah minyak. Ya kan, setidaknya kan untuk beras itu kan cukup ya. Setidaknya untuk 5 sampai 10 hari. Nah, sisanya kan tinggal kita carilah dari mana sumber yang lain kan seperti itu ya. Jadi setidaknya untuk urusan makanan pokok dan gizi 10 hari ke depan itu masih aman dengan bantuan BPNT. Dimanfaatkan ya Bu ya. Dimanfaatkan, ditambah lagi dengan bantuan PKH-nya, gizinya, imunisasinya jangan sampai terlambat kalau anak sudah lahir. Begitu lahir kan ada juga imunisasi Bu. Ya, Bu. Jangan lupa pertanyakan sama tim medisnya, Ibu ini anak saya tidak diimunisasi. Kalau kata mereka sudah, mungkin ibu entah sesar, mereka langsung imunisasikan sebegitu lahir. Ya sudah, jangan lupa minta bukunya. Itu kan pertanggungjawaban untuk ke pendataan kita nanti, penambahan anggota baru. Nah, selanjutnya itu buat kartu keluarga, KTP untuk bisa mendapatkan KIS. Nah, jangan lupa Bu, diperbaharui. Anak itu kan dia nanti ada juga bisa ya KIA-nya ya, sudah ada zaman sekarang ya. Jangan lupa diuruskan KIA-nya. Anak-anak yang belum bisa dapat KTP ada namanya KIA, kartu identitas anak. Selanjutnya itu biar bisa dimasukkan pengurusan ke KK. Kalau sudah ada KIA setidaknya mempermudah untuk dimasukkan ke dalam KK. Kalau sudah punya KK, nah dia bisa lagi kita ajukan untuk mendapatkan KIS. Seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan langsung mengajukan untuk KIS. Disiapkan dulu kakaknya, diperbarui dulu, dimasukkan anaknya ke dalam kakak, baru coba pengajuan yang lain. Oke ya Bu ya. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Sudah paham? Saya berharap nanti pulang dari sini, terutama ibu, karena ini kan pembahasan kita sekarang ibu hamil. Ini juga informasi buat ibu, bukan berarti tidak berfungsi ya Bu ya. Misalnya ada tetangga, jangan lupa dibagikan informasinya, karena ini sangat penting. Rajin-rajin kunjungi fasilitas kesehatan itu tidak ada masalah. Kalau ibu punya KIS dimanfaatkan karena itu gratis ke puskesmas. Oke ya Bu ya. Pertemuan sore hari ini kita tutup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bu.